私は Film kali ini berjudul Kimi wa Hokago Insomnia. Dirilis tahun 2023. Disutradarai oleh Chihiro Ikeda. Di malam yang dingin dan gelap sepi, terlihat seorang laki-laki sedang duduk di pinggir danau. Nama laki-laki itu Nakami, seorang anak SMA yang memiliki penyakit insomnia. Segala cara sudah dilakukan, namun tetap saja tidak bisa tidur. Pagi harinya sebelum berangkat sekolah, ia membuat sarapan untuk ayahnya yang tertidur karena baru pulang kerja shift malam. Nakami saat berangkat sekolah selalu mengantuk, yang membuat emosinya tidak tentu. Saat di kelas pun ia kadang tertidur. Hari itu kelasnya mendapat giliran untuk membersihkan halaman. Nakami yang ketahuan tidur disuruh oleh Motoko untuk mengambil tangga di ruang observatorium. Namun Nakami malah marah-marah kenapa harus dirinya. Walaupun begitu, Nakami tetap melakukannya. Nakami pergi ke ruang observatorium. Di tempat itu ada rumor hantu, namun Nakami tidak percaya tentang hal seperti itu. Setelah sampai, ia coba mencarinya, namun tidak ketemu. Nakami malah merasa nyaman di tempat itu. Bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba ia terkejut ada murid lain yang tidur di tempat itu juga. Saat tahu ada Nakami, murid perempuan itu lalu pergi. Murid perempuan itu bernama Isaki, satu kelas dengan Nakami. Saat akan keluar, gagang pintunya rusak. Isaki lalu memanggil Nakami, bertanya apa yang menutup pintunya. Nakami menjawab iya. Isaki memberitahu kalau pintu itu rusak dan hanya bisa dibuka dari luar, sehingga mereka terjebak di tempat itu. Nakami menyuruh untuk menghubungi seseorang agar bisa membukakan pintu. Namun Isaki tidak bisa melakukannya, karena ia memiliki penyakit insomnia yang membuat mudah tersinggung dan kepalanya sakit sepanjang hari. Karena itu ia tidak ingin membuat orang lain khawatir. Nakami lalu memberitahu kalau ia punya teman masa kecil yang bernama Ukigawa. Satu-satunya teman yang diberitahu kalau Nakami punya penyakit insomnia. Jadi kalau ia menghubunginya, Ukigawa akan datang. Mendengar itu, Isaki lalu meminjamkan ponselnya. Isaki menceritakan kalau ia selalu menyelinap dan tidur di tempat itu saat istirahat siang, dan tidak ada yang tahu. Selain itu, Isaki juga yang memberikan kunci ruangan tersebut. Ia juga yang menyebarkan rumor tentang hantu. Mendengar itu, Nakami tidak akan memberitahu siapa-siapa. Setelah saling bercerita, tiba-tiba mereka tertidur bersama-sama sampai bel pulang sekolah. Saat terbangun, mereka saling terkejut. Tak berselang lama, Ukigawa datang. Namun sebelum itu, Isaki memberi kode gembok kepada Nakami lalu pergi. Saat ditanya Ukigawa siapa itu, Nakami menjawab hantu. Hari berikutnya, Nakami dan Isaki terlihat mengantuk saat di kelas. Saat pelajaran olahraga, Nakami dan Isaki sama-sama ke UKS. Nakami terkena bola sepak, sedangkan Isaki terkena bola voli, yang penyebabnya sama-sama kurang konsentrasi atau linglung. Setelah dari UKS, Isaki bertanya, kenapa belum ke ruang observatorium lagi? Apakah tidurnya lebih nyenyak? Nakami menjawab tidak. Lalu Isaki bertanya lagi, apa hari ini akan ke sana? Nakami menjawab, belum memutuskannya. Setelah itu mereka berpisah. Singkat cerita, Nakami memutuskan untuk datang ke ruangan itu agar enak sebut saja ruangan klub. Tak berselang lama, Isaki juga datang. Ia terlihat senang saat melihat Nakami ada di tempat itu. Mereka kemudian membuka atap, lalu bersihkan ruangan itu. Ternyata Isaki adalah perempuan yang sangat ceria. Ia lalu membuat klub malam menyenangkan yang beranggotakan dirinya dan Nakami. Kegiatan klub yang pertama yaitu jalan-jalan di malam hari. Isaki baru pertama kali keluar rumah malam-malam. Saat mereka berjalan-jalan, tiba-tiba Nakami melihat polisi patroli dan mengajak Isaki bersembunyi. Saat bersembunyi, Isaki terlihat nyaman saat bersandar di punggung Nakami, yang membuatnya sempat tertidur dan kaget saat Nakami berdiri. Namun mereka malah tertawa bersama-sama. Hari berikutnya, Isaki dan Nakami membawa sofa ke dalam ruang klub yang mereka ambil dari tempat para kerosokan.
Tanpa disadari ada ibu guru yang melihat kubahnya bergerak. Guru itu bernama Usako. Karena penasaran, Bu Usako pergi melihatnya. Saat di tangga ia bertemu dengan Isaki dan Nakami. Saat ditanya apa yang dilakukan di ruangan itu, Nakami menjawab mengembalikan tangga. Namun karena Bu Usako kurang percaya, ia ingin melihatnya tapi dihalangi oleh Nakami. Bu Usako bertanya apa yang kalian sembunyikan. Nakami menjawab kalau ia cerita soal penyakit insomnia-nya orang lain tidak mengerti dan ia tidak bisa mengatasinya sendiri. Sambil memohon ia mengatakan kalau tempat itu merupakan tempat yang bisa digunakan untuk melarikan diri tanpa diketahui. Setelah itu Bu Usako memberitahu kalau mereka bisa menggunakan ruangan itu kalau mereka bisa menghidupkan kembali klub astronomi. Ternyata ruangan yang mereka pakai merupakan ruang klub astronomi yang terakhir aktif 5 tahun yang lalu. Untuk membuat klub mereka harus memiliki rencana kegiatan, lalu konsultasi dengan guru. Setelah itu Bu Usako akan menggunakan dengan pendahulunya di klub astronomi. Setelah diberitahu alamat seniornya, Isaki dan Nakami pergi ke alamat itu. Seniornya itu bernama Shiromaru. Saat ini Shiromaru merupakan pemilik game center. Mereka bertanya bagaimana pembentukan klub astronomi. Shiromaru menjawab tinggal nongkrong aja di observatorium. Nakami menjawab sepertinya tidak bisa. Kalau begitu Shiromaru juga tidak tahu soalnya dia anggota satu-satunya. Nakami lalu mengatakan kalau observatorium adalah satu-satunya tempat berlindungnya. Mengetahui hal itu, Shiromaru lalu memberi saran untuk membuat tontonan untuk melihat bulan atau planet lain melalui teleskop. Ia memberitahu kalau akan ada hujan meteor Perseus di bulan Agustus dan menyarankan untuk membuat acara dengan tema tersebut. Mendengar itu, Isaki menjadi bersemangat. Tiba-tiba Nakami melihat foto bintang di dinding yang merupakan hasil jepretan dari Shiromaru. Nakami bertanya bagaimana ia melakukannya. Shiromaru lalu memberikan buku dan menemukan tempat yang tepat sangatlah penting. Ia juga menyarankan untuk belajar kamera dan Shiromaru akan membantu mengajarinya. Setelah di rumah, Nakami membongkar barang-barangnya untuk mengambil kameranya yang didapat dari ayahnya saat Natal, padahal ia tidak suka kamera. Setelah itu ia coba memfoto langit malam namun hasilnya gelap. Karena itu ia belajar cara setting kamera. Hari berikutnya saat malam, Nakami dan Isaki pergi ke atas gedung lalu mencari spot yang bagus dan coba memfoto dengan settingan yang telah Nakami pelajari. Dan hasilnya kali ini sangat bagus. Saat perjalanan pulang, Nakami menceritakan bagaimana ia mendapatkan kamera itu. Walaupun dulu tidak suka, namun sekarang menjadi alat yang paling dibutuhkan untuk membantu dalam klub astronominya. Nakami dan Isaki lalu mendaftarkan klubnya itu. Namun menurut Ibu Usako itu untuk sementara. Melihat bagaimana kegiatan dalam klub tersebut, Isaki mengatakan kalau saran dari Mbak Shiromaru adalah mengadakan tontonan hujan meteor di bulan Agustus. Dan rencana mereka mengajak semua orang untuk menontonnya. Bu Usako bertanya apa acara sebesar itu hanya kalian berdua? Isaki mengatakan kalau mengajak orang untuk menonton mungkin banyak, tapi kalau untuk membantu agak susah. Nakami dengan semangat yang tinggi akan mencarinya. Setelah keluar dari ruangan Bu Usako, Nakami dan Isaki terlihat senang. Mereka lalu pergi klub seni dan meminta tolong kepada Nono untuk membuatkan poster tentang acara tersebut yang ada gambar hujan meteornya. Namun menurut Nono itu sangat membosankan apabila gambar posternya hanya hujan meteor saja. Nono lalu meminta untuk Isaki dan Nakami berpose dan dilukis oleh Nono. Lalu Ukegawa mau membantunya. Setelah itu Kanami juga mau membantu. Saat Nakami menemui Motoko, ia sempat menolak namun berubah pikiran dan mau membantu. Singkat cerita, mereka berkumpul lalu Nono memperlihatkan hasil posternya yang membuat semua anak terkesan. Setelah poster jadi, mereka lalu menempelkan di beberapa tempat setelah meminta izin kepada pemiliknya. Singkat cerita, acara nonton itu dibatalkan karena cuaca menjadi hujan dan tidak mendapat izin dari Bu Usako. Melihat keadaan itu, Nakami lalu meminta maaf dan menyalahkan dirinya. Dengan perasaan sedih, ia pergi meninggalkan teman-temannya.
Dalam kondisi hujan, Nakami melepaskan poster satu persatu di setiap tempat, sampai ia di sebuah halte. Saat akan melepaskan poster itu sobek yang membuat Nakami semakin sedih. Tak berselang lama, datang Isaki mencarinya. Dengan perasaan sedih, Nakami mengucapkan kenapa setiap pada dirinya semua hal menjadi gagal. Mendengar itu, Isaki mengatakan kalau dirinya juga cacat. Isaki mendekatinya lalu meminta untuk mendengarkan detak jantungnya. Isaki mengatakan kalau dirinya mempunyai penyakit bawaan, yaitu hanya memiliki satu jantung. Itu juga yang menjadi alasan Isaki insomnia. Ia takut kalau pas tidur jantungnya tiba-tiba berhenti. Nakami lalu mengatakan kalau dirinya akan berbicara dengan Isaki sampai tidur dan tidak merasa takut lagi. Malam harinya, Isaki dan Nakami saling bercerita melalui sebuah aplikasi bernama Facebook. Seperti radio, jadi cuma satu arah. Pertama Nakami yang bercerita tentang itu, gantian Isaki yang bercerita sampai terlelap. Pagi harinya, Isaki dan Nakami pergi menemui Shiromaru. Shiromaru yang tahu kalau acara mereka gagal dan membuat Nakami depresi, memperkirakan kalau klub itu terancam bubar. Shiromaru lalu memberitahu alasan klub itu masih bertahan karena Shiromaru memenangkan lomba fotografi. Ia perlu memenangkan fotografi agar klubnya tetap bertahan. Setelah itu, Isaki dan Nakami menemui Ibu Usako, meminta untuk mengadakan camp pelatihan fotografi di rumah nenek Isaki yang kosong yang bisa digunakan pada saat liburan sekolah. Bu Usako menebak kalau mereka belum mengatakannya kepada orang tua mereka. Karena hal itu, Bu Usako pergi ke rumah Nakami untuk meminta izin kepada ayah Nakami. Saat Bu Usako bertemu ayah Nakami, ia bertanya apakah beliau tahu kalau Nakami mengalami insomnia. Ayahnya menjawab tidak, namun hal itu mungkin karena masalah keluarga mereka. Ayah Nakami bercerita kalau ibu Nakami pergi saat Nakami sedang tidur. Ayah Nakami mengatakan kalau Nakami tidak akan bertahan dalam pelatihan itu. Namun Bu Usako mengatakan kalau Nakami bisa. Setelah dari rumah Nakami, Bu Guru Usako dan Nakami pergi ke rumah Isaki, meminta izin kepada ibunya. Ibu Isaki mengizinkan asal kakaknya yang bernama Haya ikut mendampinginya. Singkat cerita, Nakami memperlihatkan hasil fotonya kepada Shiromaru. Dan menurut Shiromaru fotonya semakin bagus. Namun Nakami masih sering kehilangan momen karena settingan dan cuaca yang tidak tentu. Shiromaru memberitahu Nakami kalau foto yang bagus diambil ketika pemandangan itu menggerakkanmu, mengambil saat jantung berdebar. Nakami yang tidak kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Shiromaru, lalu diperlihatkan contoh langsung, yaitu foto Isaki. Belum sempat menjawab, Isaki datang dengan membawa peta. Nakami berusaha menutupi foto itu yang berusaha dibuatkan oleh Shiromaru. Nakami lalu membuka peta itu dan bertanya tempat Shiromaru mengambil fotonya. Shiromaru menjawab di reruntuhan Mawaki. Nakami lalu bertanya apa yang membuat jantungnya berdebar. Shiromaru mengatakan kalau ia diberitahu untuk menjadi dirinya sendiri. Isaki lalu menjadikan reruntuhan Mawaki sebagai tujuannya. Hari berikutnya, Isaki, Nakami, dan Hana pergi ke rumah nenek Isaki dan menginap di tempat itu. Setelah makan, Nakami berjalan-jalan mencari tempat untuk berfoto. Ia menemukan tempat yang bagus di depan kuil. Saat malam tiba, Haya menyusulnya. Haya bertanya apa Nakami tahu kalau Isaki sakit-sakitan sejak kecil. Nakami menjawab kalau Isaki punya penyakit jantung. Haya agak kaget karena Nakami sudah tahu. Haya juga mengatakan untuk tidak jatuh cinta kepada Isaki, karena Isaki sendirilah yang paling tahu bahwa dirinya tidak normal. Haya juga bertanya kenapa Isaki? Apa karena kasihan? Nakami menjawab kalau ia tidak pernah merasa kasihan kepada Isaki, karena menurutnya Isaki sangat keren. Dan bagi dirinya Isaki seperti cahaya terang. Tak berselang lama datang Isaki menyusul mereka. Pagi harinya, Isaki dan Haya bertengkar karena Haya mengantarkan mereka hanya sebagai kamuflase, karena hanya punya rencana sendiri untuk jalan-jalan bersama pacarnya. Hal itu membuat Isaki marah-marah.
Saat akan pergi, ayah mengatakan kalau Isaki tidak pernah mengatakan soal penyakitnya kepada siapapun. Ayah secara tidak langsung menitipkan Isaki kepada Nakami. Setelah itu, Nakami memfoto Isaki yang bertingkah konyol di kejauhan. Nakami lalu melihat hasil fotonya sambil merenungkan soal arti mengambil foto saat jantung berdebar. Tiba-tiba Isaki memberitahunya kalau orang tuanya tahu soal kakak dan pacarnya dan akan segera menjemput. Namun Isaki tidak ingin pulang karena belum memfoto reruntuhan Mawaki. Nakami lalu berencana mengajak Isaki pergi sebelum orang tuanya datang. Mereka juga meninggalkan sepucuk surat untuk orang tuanya. Mereka lalu naik bis untuk pergi ke reruntuhan itu. Nakami mengatakan kalau ia siap untuk dimarahi oleh orang tua Isaki. Di perjalanan, Isaki meminta untuk Nakami mendengarkan siarannya. Isaki lalu duduk di depan di samping Pak sopir yang sedang bekerja. Nakami mendengarkan saat Isaki cerita tentang legenda 7 jembatan, yang apabila melewati jembatan itu secara beruntun tanpa berbicara dan dilihat orang, keinginannya akan terkabul. Dan keinginan Isaki tidak diberitahukan kepada penonton saat itu. Tak berselang lama mereka sampai di reruntuhan. Isaki dan Nakami begitu terlihat senang. Tak lama datang manajer yang mengelola tempat itu, menceritakan tentang sejarah reruntuhan itu. Setelah itu Nakami dan Isaki mendirikan tenda dan menunggu munculnya bintang-bintang. Tiba-tiba Nakami menghampiri Isaki menyatakan kalau dirinya suka dengan Isaki sekarang dan selamanya. Mendengar itu, Isaki meminta untuk memfotonya sebagai sebuah momen. Setelah itu muncul pemandangan indah yang langsung diabadikan oleh Nakami. Hari berikutnya mereka kembali. Saat baru sampai tangga, kondisi Isaki melemah dan langsung ditolong ibunya yang tiba-tiba datang. Nakami coba menjelaskan kalau ia yang membawa Isaki. Saat akan mengikutinya, ditahan oleh bapaknya. Bapaknya berkata, "Kamu tahu kan apa yang diderita Isaki?" Setelah itu meninggalkannya. Hari berikutnya, Nakami, ayah dan ibu Usako datang ke rumah Isaki, meminta maaf soal apa yang telah terjadi. Ayah Nakami mengatakan kalau Nakami adalah anak yang baik. Ibu Isaki menjelaskan kalau Isaki memiliki penyakit yang parah dan ia selalu berjuang untuk bertahan hidup. Semua orang tua akan merasakan hal yang sama. Ayah Isaki mengatakan kalau Isaki harus dirawat di rumah sakit. Karena itu klub astronomi sudah tidak ada lagi. Mendengar itu dari tangga, Isaki lalu masuk dalam kamar. Hari berikutnya Isaki tidak masuk sekolah. Hal itu membuat Nakami sedih. Teman-temannya juga khawatir. Motoko menganggap kalau Isaki hanya demam. Namun Nono mendengar dari ibu kalau Isaki dirawat di rumah sakit. Kalau Kanami mengatakan Isaki saat masih kecil pernah melakukan operasi jantung dan sampai sekarang masih konsultasi dengan dokter. Hal itu membuat yang lain terkejut karena selama ini mereka tidak ada yang tahu. Di ruang klub astronomi, Nakami melamun sendirian. Tiba-tiba ia mendengar orang datang yang ia pikir adalah Isaki. Ternyata Shiromaru memberitahu kalau hasil foto Nakami terpilih. Namun Nakami tidak terlihat senang. Lalu Shiromaru meminta untuk tersenyum karena usaha dan keberuntungan tidak bisa ditangkap, dan ini hasil dari kerja kerasnya. Saat di rumah, ayahnya meminta maaf kepada Nakami karena tidak bisa membantunya. Namun itu salah, karena menurut ayahnya Nakami adalah anak yang baik. Nakami merasa kalau karena dirinya lah ibunya pergi. Selama ini Nakami takut kalau ayahnya akan ikut pergi kalau ia tidak berbuat baik. Ia juga merasa selalu merusak apapun. Ayahnya menenangkan kalau itu semua tidak benar, karena Nakami berjuang untuk maju. Ayahnya mengaku itu salahnya karena berpikir kalau Nakami tidak akan mengerti kalau dijelaskan. Lalu meminta maaf pada Nakami. Nakami lalu mengatakan terima kasih atas kado kamera yang dulu diberikan oleh ayahnya. Singkat cerita, Nakami lalu mengumpulkan teman-temannya, mengatakan kalau ia menyukai Isaki. Walaupun Isaki sudah tidak di klub astronomi, bukan berarti sudah berakhir. Nakami juga akan membuat tontonan lagi memotret hujan meteor Orion di bulan Oktober, dan mereka sepakat untuk melakukannya. Setelah mendapat pesan entah apa itu,
Nakami lalu bergegas pergi. Sedangkan teman-temannya melakukan legenda 7 jembatan. Nakami pergi ke rumah Isaki. Namun oleh ibunya tidak diizinkan masuk walaupun sudah memohon. Sampai Isaki mendengar suara Nakami lalu melihatnya dari jendela kamarnya. Melihat itu, Nakami lalu memperlihatkan kalau fotonya terpilih, dan itu berkat bantuan Isaki. Nakami lalu memohon kepada ibunya untuk menyerahkan foto itu kepada Isaki. Dan ibunya menerimanya setelah melihat Isaki yang begitu bahagia. Isaki juga mengatakan kalau ia suka dengan Nakami sekarang dan selamanya. Cerita usai.